Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi bersama saya di channel Ahsan Masyhur. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini Bapak Ibu guru sedang disibukkan dengan kegiatan penyusunan SKP di platform Merdeka Mengajar. Selain disibukkan mengisi SKP, Bapak Ibu juga disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pelatihan, seminar atau webinar, baik yang dilaksanakan melalui daring maupun secara luring. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam rangka untuk memenuhi unsur bukti dukung atau sebagai lampiran di dalam SKP berupa sertifikat. Bahkan di grup-grup WA itu banyak sekali kita temukan teman-teman yang membagikan undangan-undangan untuk kegiatan webinar, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu persyaratan untuk mengikuti kegiatan webinar tersebut para calon peserta harus membagikan undangan ke minimal 4-5 grup WA. Nah, tentunya ini sangat merepotkan Bapak Ibu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah apakah bisa SKP yang kita susun itu tanpa melampirkan sertifikat? Jawabannya adalah sangat bisa. Bagaimana caranya? Silahkan Bapak Ibu nanti di dalam merancang atau memilih RHK untuk pengembangan kompetensi, usahakan jangan memilih pengembangan kompetensi yang membutuhkan bukti dukung berupa sertifikat. Nah, coba sekarang kita lihat Bapak Ibu ya. Ini adalah beberapa rencana hasil kerja untuk pengembangan kompetensi yang dapat Bapak Ibu pilih di SKP. Nah, di sini pilihannya itu tidak hanya berupa sertifikat Bapak Ibu ya. Artinya bukti dukungnya tidak mesti berupa sertifikat, tapi banyak pilihan-pilihan lain yang bisa Bapak Ibu pilih yang tidak membutuhkan bukti dukung berupa sertifikat. Nah, contohnya misalkan di sini Bapak Ibu, untuk yang pertama ini, jenis RHK-nya adalah meningkatnya praktik pembelajaran melalui observasi kinerja dalam menjalankan tugas pokok guru yang disepakati bersama kepala sekolah. Bukti dukungnya apa Bapak Ibu? Bukti dukungnya adalah berupa hasil penilaian observasi kinerja guru menggunakan formulir D. Jadi ini tidak membutuhkan sertifikat Bapak Ibu. Oke. Nah, berikutnya di sini yang RHK 2.4, penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Ini perangkat ajar ini harus terbit di PMM ya Bapak Ibu, baru bisa diakui. Nah, kemudian penyusun kumpulan konten unggulan. Ya, ini bukti dukungnya berupa kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM. Kemudian penelaah cerita praktik. Ini bukti dukungnya berupa laporan. Kemudian penyusun cerita praktik. Ini bukti dukungnya berupa cerita praktik yang terbit di PMM. Kemudian penelaah aksi nyata sejawat, penelaah perangkat ajar, persiapan observasi praktik pembelajaran, partisipan observasi praktik pembelajaran. Ini bukti dukungnya berupa laporan-laporan. Jadi kalau Bapak Ibu memilih ini di dalam rencana hasil kinerjanya di PMM di tahap perencanaan, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi sibuk-sibuk untuk mengumpulkan sertifikat. Yang penting Bapak Ibu, standar poinnya harus memenuhi minimal 32 poin. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Sebagai trik sebagai upaya
atau siasat kita untuk menghindari sertifikat. Karena saya yakin Bapak Ibu apalagi yang memiliki kesibukan yang begitu padat, yang tidak sempat mengikuti kegiatan webinar, pelatihan, dan lain sebagainya. Maka ini adalah salah satu opsi yang Bapak Ibu bisa pilih, ya, yaitu memilih RHK non-sertifikat. Nah, demikian Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat kami bisa bagikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.